Pernah gak sih ngalamin ini? Koi udah bening, airnya kayak kaca. Tapi kok koi-koinya malah loyo ya? Ada yang luka, ada yang diam di dasar, bahkan ada yang mati satu persatu. Dulu aku juga sempet bingung sih, udah capek-capek bersihin kolam, tapi hasilnya malah bikin stres. Sampai akhirnya aku tuh sadar, oh ternyata air yang jernih itu belum tentu air yang sehat ya. Bahkan bisa jadi sebaliknya, diam-diam beracun. Di video kali ini, Sis Agro bakal bahas tuntas kenapa hal itu bisa kejadian. Dan gimana sih caranya supaya kolam kelihatan bening dan tetap jadi tempat hidup yang sehat buat koi kamu. Jadi simak video ini sampai habis ya. Mitos air jernih sama dengan air sehat. Coba deh lihat kolam ini, airnya bening banget kan? Bahkan kita bisa lihat dasar kolamnya dengan jelas. Banyak banget orang yang mikir, kalau air kolam sudah sejernih ini, berarti ikannya pasti sehat. Tapi sayangnya itu keliru besar. Gak sedikit kok yang datang ke kita dan bilang, kok koi saya tiba-tiba sakit ya? Padahal air kolamnya jernih banget. Nah, disitulah jebakannya. Air yang kelihatan bersih belum tentu aman buat koi. Karena yang bikin koi sakit itu bukan air yang keruh, tapi zat-zat yang gak kelihatan mata. Amonia, nitrit, pH yang gak seimbang, kurang oksigen, itu semua gak kelihatan. Tapi mereka bisa bikin insan koi luka, bikin ikan megap-megap, bahkan mati pelan-pelan. Dan semua itu bisa terjadi di kolam yang tampaknya sempurna. Kita semua sering lupa kan, kejernihan air itu cuma soal visual. Padahal ikan koi hidup dari kondisi air yang stabil dan sehat, bukan sekedar enak dilihat mata kita. Kadang kolam yang sedikit hijau karena alga justru lebih seimbang dan sehat buat koi. Sementara kolam yang terlalu bersih justru bisa kehilangan ekosistem biologis penting di dalamnya. Apalagi kalau air sering dikuras habis biar bersih. Wah, itu bahaya banget. Kamu justru ngilangin semua bakteri baik yang tugasnya ngelindungin koi dari racun. Akhirnya airnya memang bening sih, tapi kayak racun pelan-pelan buat ikannya. Makanya mulai sekarang jangan ketipu sama air bening ya. Yang penting bukan cuma soal tampilan, tapi gimana kondisi dalamnya. Belajar cek kualitas air, pelajari parameter dasarnya, karena itu adalah kunci koi sehat dan umur panjang. Parameter air yang paling penting. Banyak yang ngerasa udah bener merawat kolam karena airnya jernih, tapi tetap aja koinya lesu, bahkan ada yang mati. Nah, di sini masalahnya bukan soal kejernihan, tapi soal kualitas air. Ada beberapa hal yang harus kita perhatiin. Yang pertama, pH. Kalau terlalu asam atau terlalu basah, koi bisa stres dan insannya luka. Kedua, amonia. Ini tuh racun utama yang keluar dari kotoran koi. Nggak kelihatan sih, tapi mematikan. Kalau numpuk, koi bisa megap-megap dan warnanya kusut. Lalu ada suhu. Kalau suhu air naik turun drastis, apalagi pas musim hujan, imunitas koi bisa turun. Dan jangan lupa oksigen. Kolam yang tenang tanpa sirkulasi sering banget kekurangan oksigen, walaupun airnya kelihatan bersih. Jadi intinya air kolam itu harus stabil ya. Stabil pH-nya, stabil suhunya, cukup oksigen, dan bebas racun. Itu semua nggak bisa dilihat mata. Makanya, test kit itu bukan buat gaya-gayaan, tapi buat nyelamatin koi kita. Kenapa sih kolam jernih bisa mematikan? Pernah nggak lihat kolam yang jernih banget, tapi ikan-ikannya malah diem, pucet, atau malah hilang satu-satu tiap hari? Nah, ini sering kejadian. Karena yang sering dilupain adalah ini. Air bening itu cuma nunjukin gak ada partikel kotoran yang ngambang, tapi bukan berarti airnya sehat. Ada yang sengaja pakai bahan kimia biar airnya cepat jernih. Ada juga yang sering banget nguras air sampai habis biar kelihatan fresh.
Tapi masalahnya, perlakuan kayak gitu bisa merusak ekosistem biologis di dalam kolam. Kita butuh bakteri baik di dalam filter untuk mengurai kotoran koi jadi zat yang gak berbahaya. Tapi kalau air terlalu sering dikuras atau semua media filter dibersihkan sampai steril, ya bakteri baiknya ikutan hilang dong. Begitu gak ada bakteri baik, amonia dari kotoran ikan juga akan menumpuk. Nitrit juga akan naik. Tapi kita nggak sadar kan, karena airnya tetap kelihatan bening. Yang mulai ngerasa justru ikannya. Mereka mulai megap-megap, warnanya pudar, diem di pojokan, bahkan tiba-tiba mati. Dan ini makin bahaya lagi kalau kolam nggak punya aerasi atau sirkulasi air yang cukup. Gak ada oksigen, gak ada bakteri, racun gak keurai. Akhirnya air kelihatan bagus, tapi di dalamnya racun pelan-pelan merusak koi. Makanya jangan anggap kolam bening itu pasti sehat. Kadang kolam yang sedikit kehijauan karena ada alga justru lebih stabil dan alami. Yang penting itu ekosistemnya jalan, ada oksigen, ada sirkulasi, dan ada bakteri baik yang bisa mengurai racun-racun. Cara memastikan air kolam yang sehat. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau air jernih belum tentu sehat, terus gimana sih cara bikin kolam koi benar-benar sehat dan aman buat ikan? Yang pertama, mulai dari hal yang paling dasar. Biasakan cek air kolam pakai test kit, minimal 1 minggu sekali. Cek pH, amonia, dan suhunya. Gak usah mahal-mahal, yang penting kamu bisa tahu kondisi air sebelum terlambat. Kadang pH-nya turun tanpa kita sadari, apalagi setelah hujan. Amonia bisa naik setelah overfeeding atau banyak daun jatuh ke dalam kolam. Kalau nggak dicek, semua itu jadi bom waktu buat koi loh. Yang kedua, pastikan filter biologis kamu benar-benar jalan ya. Jangan cuma mengandalkan kapas putih atau filter mekanis yang ngangkat kotoran aja. Kolam koi butuh tempat buat bakteri baik berkembang. Media kayak gini, Jepmet, Biobal, itu adalah rumahnya bakteri baik. Jangan dicuci pakai air keran, cukup dibilas pakai air kolam saja, biar bakteri baiknya nggak mati. Yang terakhir, jaga sirkulasi dan oksigennya ya. Air yang diam, walaupun jernih, itu berbahaya loh. Tambahin aerator, waterfall, atau filter trickle biar air terus bergerak dan oksigen menyebar merata. Jadi sekarang kita tahu kan, air kolam yang bening itu bukan tentu menandakan kondisi yang sehat. Bisa jadi justru sebaliknya, diam-diam mengandung racun, diam-diam bikin koi kita stres. Kunci utama dalam merawat koi itu bukan di tampilan airnya, tapi di kualitas dan kestabilannya. Kualitas yang bisa diuji, bukan cuma dilihat. Mulai sekarang, yuk kita ubah cara pandangnya. Lebih peka sama parameter air, lebih peduli sama sistem filtrasi, dan lebih bijak lagi dalam ngatur ekosistem kolam. Karena koi nggak butuh kolam yang sekedar indah buat dilihat saja. Mereka butuh tempat tinggal yang benar-benar layak dan aman, sehat dan stabil. Kalau kamu masih bingung mulai dari mana, atau pengen konsultasi langsung soal kolam dan perawatan koi, jangan ragu lagi hubungi kami. Tim Agrokoi Farm siap banget bantuin kamu. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.